adik-adik, gimana kabar kalian semua? Lause harap kalian semua baik ya. Udah semangat belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Lause mau kita semua bersukacita pada minggu ini buat memuji Tuhan. Maka karena itu, ayo kita nyanyiin lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita nyanyiin lagu ini lebih semangat lagi ya adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Bersuka sebab Dia girakanku. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa beribadat kepadamu. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami juga mau meminta maaf Tuhan atas dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, biar lebih semangat lagi, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Kita nyanyiin lebih semangat lagi adik-adik. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Adik-adik tahu nggak? Semua yang kita lakukan itu Tuhan perhatiin loh. Kita mau buat yang jahat, kita nakal, ataupun kita buat sesuatu yang baik, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Lalu semua ajak kita semua buat nyanyi Mata Tuhan Melihat.
yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat ya adik-adik, kita nggak boleh lakuin yang jahat. Kita harus selalu berbuat baik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita kan harus berbuat baik. Buat baik yang seperti apa ya adik-adik? Lausa mau kasih tahu caranya nih adik-adik. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Karena adik-adik, gak ada jalan lain selain melalui Tuhan Yesus untuk kita sukacita di dalam hidup kita. Nah, taat terhadap firman Tuhannya itu dengan cara membaca firman Tuhan, bersaat teduh tiap hari. Membantu orang tua itu juga termasuk loh adik-adik, taat kepada firman Tuhan. Lause sekarang mau ngajak kita semua untuk nyanyiin lagu Trust and Obey. Ini lagu baru menggunakan bahasa Inggris ya adik-adik. Obey. Walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ngajak kita semua untuk nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, biarlah firman Tuhan bertumbuh subur dan berbuah lebat di hati kita ya adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
Nah, kita nyanyiin lebih serius lagi lagu ini ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Sebelum itu, langsung mengingetin persembahan adik-adik bisa titipin ke mama atau ke papa. Atau juga adik-adik bisa mengingatkan mama papa untuk mentransfernya ya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami ya Tuhan. Biarkan kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Marta. Hai adik-adik semua. Sebelum kita mau masuk ke dalam cerita, Lause mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang Abraham percaya dan taat kepada Allah ketika Allah memerintahkan untuk melakukan hal yang begitu sulit. Abraham harus mengorbankan anaknya Ishak. Ketika Abraham akan mengorbankan anaknya, Allah menyuruh Abraham untuk berhenti. Dan Allah menyediakan seekor domba untuk dikorbankan. Nah, sekarang Lause akan bercerita tentang Yakub dan Esau, anak-anak dari Ishak. Ketika Ishak sudah beranjak dewasa, Abraham ingin mencarikan Ishak seorang istri yang mengasihi Allah. Abraham mengutus hambanya untuk pergi ke kampung halaman mencarikan seorang perempuan. Di akhir perjalanan, hamba itu tiba di sebuah sumur dan melihat perempuan-perempuan mengambil air di sana. Hambanya meminta petunjuk dari Allah untuk tahu siapa sih perempuan yang cocok untuk dinikahkan dengan Ishak. Dan petunjuk itu muncul dari jawaban yang akan diberikan oleh perempuan yang ada di sana. Nah, di sana hambanya meminta minum karena ia haus. Dan ada seorang perempuan yang berkata, "Ya, engkau boleh minum, dan aku akan memberikan juga kepada unta-untamu." Nah, adik-adik, itu adalah jawaban yang menjadi petunjuk bahwa perempuan ini adalah perempuan yang cocok, yang dipilih Tuhan untuk dinikahkan dengan Ishak. Perempuan ini bernama Ribka. Akhirnya Ishak dan Ribka pun menikah. Mereka memiliki
dua orang anak. Yang pertama adalah Esau dan yang kedua adalah Yakub. Esau dan Yakub adalah dua anak kembar, tetapi mereka memiliki kesukaan yang berbeda. Kalau Esau, dia suka berburu. Dia memiliki badan yang besar dan kuat. Dia suka berada di luar rumah. Dan kalau Yakub, dia adalah orang yang tenang. Ia suka berada di dalam tenda. Dan Yakub suka memasak. Adik-adik, walaupun mereka kembar, ternyata mereka memiliki kesukaan yang berbeda ya. Suatu hari, ketika Yakub sedang memasak, tiba-tiba Esau datang. Esau datang lalu bilang ke Yakub, saya lapar. Boleh nggak berilah sedikit makananmu yang merah-merah itu? Dan Yakub bilang, Yakub gak langsung kasih makanannya. Yakub bilang, saya mau hak kesulunganmu. Adik-adik tahu gak hak kesulungan itu apa? Jadi, hak kesulungan itu adalah hak yang diberikan untuk anak yang sulung oleh ayahnya. Itu adalah berkat yang diberikan untuk menjadi seorang pemimpin bagi orang lain. Adik-adik kalau punya hak kesulungan, mau gak sih kasih ke orang lain? Kalau Lause sih gak mau, karena itu hak untuk Lause yang udah dikasih, dipercayakan untuk Lause. Gak bakal Lause kasih ke orang lain. Tetapi ternyata Esau mau menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk makanan yang dibuat oleh Yakub. Jadi semangkuk makanan itu mengenyangkan Esau dan Yakub mendapatkan hak kesulungannya Esau. Bertahun-tahun berlalu dan Ishak sudah sangat tua dan ia merasa bahwa ia akan segera mati. Suatu hari ketika Ishak memanggil Esau. Ia menyuruh Esau untuk menangkap hewan buas. Lalu dari hewan itu dimasak makanan untuk Ishak. Dan Ishak berjanji, ketika Esau sudah memasakkan makanan dan memberikannya kepada Ishak, Ishak akan memberkati Esau. Adik-adik, hal ini didengar oleh Ribka. Dan Ribka ingin Yakub yang diberkati. Sehingga Ribka cepat-cepat bilang ke Yakub, Yakub, kamu saja yang diberkati. Kamu berpura-pura menjadi Esau. Kamu memasakkan makanan untuk papamu Ishak supaya kamu yang diberkati. Ribka bilang, ayo siapkan 2 ekor kambing, masak. Kamu masak lalu kamu berikan kepada papamu. Dan papamu akan langsung memberkati kamu. Tapi di situ Yakub takut. Yakub takut ketahuan. Walaupun Ishak sudah tidak bisa melihat, tapi Ishak bisa mengenali kedua anaknya karena mereka memiliki kulit yang berbeda. Esau memiliki kulit yang sangat berbulu, sedangkan Yakub memiliki kulit yang sangat halus. Jadi, menurut Yakub, papanya pasti tahu siapa Esau dan siapa Yakub. Tetapi di situ Ribka bilang, Ribka membantu untuk membohongi Ishak. Ribka mengatur semuanya agar tidak ketahuan kalau misalnya si Yakub sudah membohongi papanya. Yakub menutupi seluruh tubuhnya, seluruh kulitnya
dengan kulit kambing. Dia mengenakan seluruh kulit kambing itu di tubuhnya, agar kulitnya mirip seperti kulitnya Esau. Lalu Yakub membawakan makanan kepada Ishak. Untuk memastikan apakah benar itu Esau, Ishak meminta anaknya ini untuk mendekat. Ayo mendekat ke sini. Ishak ingin memegang kulit anak itu. Dan ketika menyentuhnya, dia ingin memastikan bahwa apakah dia Esau. Dan akhirnya Ishak menyentuh kulit anak itu. Dan yang Ishak rasakan, oh, tangannya berbulu. Ini adalah Esau. Dan akhirnya Ishak pun memberkati Yakub. Dulu Allah pernah berjanji, walaupun yang mendapatkan hak kesulungan adalah Esau, tapi Allah berjanji akan tetap memberkati Yakub serta keluarganya. Tetapi ternyata Ribka dan Yakub tidak percaya akan janji Allah. Akhirnya dia berbohong agar mendapatkan berkat dari ayahnya. Boleh gak sih adik-adik berbohong? Gak boleh kan? Dan Ribka dan Yakub itu tidak percaya kepada Allah. Padahal kita sebagai anak-anak Allah harusnya percaya akan janji-janjinya Allah. Karena kita tahu bahwa Allah, Tuhan kita, akan menggenapi janjinya. Setelah Ishak memberkati Yakub, Yakub keluar dari kamarnya Ishak. Lalu Esau datang. Esau datang membawa yang telah dia persiapkan untuk ayahnya. Lalu akhirnya Ishak menyadari apa yang telah dilakukan oleh Yakub, bahwa Yakub sudah berbohong. Tetapi Ishak berkata, aku tidak bisa memberkati kamu lagi Esau, karena berkat itu hanya diberikan satu kali, dan aku tidak bisa menarik kembali berkat yang sudah aku berikan. Esau sangat marah karena Yakub sudah membohongi dia. Yakub sudah meminta hak kesulungan Esau, dan sekarang Yakub membohongi Esau. Dan setelah kematian ayahnya, Esau bilang, saya akan membunuh Yakub. Karena Yakub tahu akan dibunuh oleh Esau, akhirnya Yakub pergi. Yakub pergi meninggalkan tanah itu dan ia pergi yang jauh. Tapi Esau mengejar Yakub. Dia mengejar Yakub untuk membunuh Yakub. Adik-adik, keluarga kita pun juga bukan keluarga yang sempurna. Mungkin kita suka berantem sama koko, sama dede, sama cici kita. Kita suka marah ke papa dan mama kita. Kita suka kalau dikasih tahu sama papa mama, kita nggak mau jalanin, kita nggak mau taat. Itu nggak boleh ya adik-adik. Tetapi walaupun kita seperti itu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita selalu hidup rukun di dalam keluarga. Selalu mengasihi anggota keluarga kita. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi koko, mengasihi adik dan cici kita. Tuhan tidak mau kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengampuni. Tuhan mengajarkan kita adik-adik untuk boleh memberikan pengampunan
kepada orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Mungkin adik-adik suka berantem sama koko, cici, atau dede. Kita tetap harus bisa mengampuni ya. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita untuk boleh mengampuni sesama manusia. Adik-adik, Rose ingin mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 14 ayat 21a. Ayo bangkit berdiri, ada gerakannya loh. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yuk, sama-sama sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Mari adik-adik semua, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ketika kami boleh beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, ketika kami boleh belajar untuk boleh taat dan percaya kepadamu ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Tuhan, pimpinlah setiap dari anak-anak-Mu ini, agar kami semua bisa mengikuti seluruh perintah-Mu. Kami bisa belajar mengampuni, belajar menghormati, dan belajar taat untuk semua perintah-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, berkati dan pimpinlah aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dah adik-adik semua, sampai jumpa minggu depan.